Bicara soal peluncuran kedua satelit ini Pak, anggarannya berapa sih sebenarnya Pak kalau kita bisa hitung-hitung Pak? Ya, ini sebenarnya sebelum saya bicara anggaran ya, konsep yang digunakan ini adalah konsep kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, secara total finansial ini akan dipenuhi oleh pihak swasta, ya. Jadi pihak swasta yang melakukan investasi di awal dan pemerintah kemudian mengembalikan dalam jangka waktu kerjasama katakanlah 15 tahun. Nah, dan sebagian ada konsep yang kita gunakan juga KPBU tadi kami singkat, konsep di mana pemerintah dan swasta sama-sama melakukan chip in investasi bersama. Sehingga resiko berbagi ya yang tadi sampaikan bahwa ada 160, 80-nya pemerintah, 80-nya swasta. Nah, inilah investasi joint investment antara pemerintah dan badan usaha. Nah, dalam secara payung keseluruhan ini ada sebuah konsep KPBU. Nah, investasi secara total yang dikeluarkan ya untuk program 2 satelit ini hampir 14 atau sekitar 15 triliun ya. Nah, tentunya investasi pemerintah baru minim ya dalam konteks ini karena adanya investasi didahulukan dari investasi swasta sehingga kalau terjadi apa-apa resiko ini sebagian besar diterima oleh pihak swasta. Oke, berarti kalau nilai dari pemerintah Pak berapa Pak kira-kira dari total nilai investasi itu dengan skema KPBU? Ya, kami terus terang dari total 14 atau 15 triliun, pemerintah baru menyiapkan 1 triliun. Baru menyiapkan 1 triliun. Jadi nanti tentunya dalam berproses kita melakukan tahapan-tahapan ya sesuai dengan progres pembangunan yang kami terima dari pabrikan setiap bulannya. Berarti 1 triliun ya Pak. Tapi kalau untuk kerjasama dengan pihak swasta, private sector, Pak, siapa saja sebenarnya yang diajak Pak dalam kerjasama ini? Nah, dalam ketentuannya memang ketika pemerintah meluncurkan sebuah proyek KPBU ya, ada ketentuan di mana kami mengundang seluruh pihak-pihak yang berminat untuk investasi dalam proyek pemerintah ini. Nah, investor kadang-kadang melihat hal yang sederhana ya. Mereka melihat nilai resikonya, mereka melihat kapan waktu pengembaliannya, bahkan resiko politik pun mereka hitung. Betul. Jika terjadi ada pergantian mungkin menteri, pergantian presiden, karena jangka waktunya cukup panjang. Betul. Nah, hal inilah yang akhirnya dalam konsep KPBU ini kami melibatkan pihak penjaminan. Ya, di sini ada kehadiran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ya, yang menjamin ketika terjadi sesuatu, katakanlah perubahan politik lain-lain, pemerintah tetap menjamin pengembalian investasi. Nah, ini penting ya, penting untuk memberikan rasa secure pada investor. Berarti ada jaminan bahwa ya kalaupun ada pergantian menteri atau rezim begitu dari pemerintahan atau presiden begitu, program ini akan terus berjalan. Betul. Dan tidak akan pernah berhenti juga ya Pak? Betul. Nah, inilah sebuah konsep yang kita sepakati di awal. Semua resiko kita buka di atas meja sehingga mereka melakukan kalkulasi. Nah, disinilah mereka akhirnya menawarkan sebuah proposal ya yang diajukan dari mereka kepada kami terkait margin untuk pengembalian investasinya. Tapi kalau kita bicara soal investasinya Pak, margin pengembalian investasinya seberapa panjang sih sebenarnya Pak untuk investasi dari swasta ini untuk masuk ke skema pendanaan ini? Kami siapkan ya itu skema kerjasama pengembalian investasi selama 15 tahun. Selama 15 tahun biasanya kami di awal ini menyiapkan waktu konstruksi untuk satelit ya itu maksimal 3 tahun. Nah, jadi ada konsep 3 plus 3 tahun plus 15 tahun sehingga total hampir 18 tahun konsep kerjasama ini. Berarti seluruh investornya dari dalam negeri atau dari luar juga ada Pak? Nah, khusus untuk satelit kami mengundang investasi gabungan ya di mana ada pihak-pihak asing ya. Di sini keterlibatan ada pihak konsorsium dari Eropa ya, di-lead oleh Prancis dan termasuk di-lead dari Tiongkok. Nah, 2 kombinasi investasi inilah yang menjadi pendana utama dalam proyek ini. Nah, luar biasanya bahwa semua proses ini terjadi di awal proses pandemi ya. Di mana biasanya deal-deal ini dilakukan pada pertemuan offline tapi tiba-tiba ketika di awal 2020 ya semua harus dilakukan secara daring ya, secara online. Nah, inilah yang tahapan-tahapan penyesuaian pada akhirnya ini bisa selesai, target ini tercapai sehingga proses konstruksi bisa berjalan hingga saat ini. Apa karena salah satu satelitnya dibuat di Perancis begitu Pak? Jadi tentunya yang diajak untuk bekerja sama adalah dari Perancis? Tentunya ini akan memudahkan ya, karena investor Prancis pun akan merasa secure kalau
pabrikan Prancis dilibatkan dalam konteks ini. Tapi tentunya ini kan Prancis bukan semata-mata investor ya, ada investor Tiongkok ya, di mana sebagian produk yang digunakan yang dalam proyek ini satelit dari Prancis, bahkan roketnya dari Amerika. Nah inilah kombinasi keunikan yang proyek ini ya. Jadi semua terlibat dalam satu proyek ya untuk bagaimana semuanya sepakat untuk mensukseskan bagaimana ini sesuai target di tahun 2023 ini bisa meluncur. Kedua satelit ini Pak, maksud saya ini semuanya investornya sama, satu konsorsium atau duanya ini berbeda Pak? Ini duanya berbeda, dua ini berbeda ya. Walau nanti yang terlibat di lokalnya sama, tapi di belakang semuanya itu berbeda Pak. Nah kami memberikan keluasaan ya bagi mitra kami di Indonesia, di mana PT Pacific Satelit Nusantara ya, untuk memilih kombinasi investor siapa yang siap mendanai untuk proyek ini. Kalau dari dalam negeri berarti cuma satu investor yang diajak atau seberapa banyak Ya, Pak? kalau yang di dalam negeri kami melihat yang mitra langsung berkontak dengan kami PT Pacific Satelit Nusantara. Tentu di dalamnya mereka melibatkan banyak juga termasuk dari luar dan dalam negeri Pak untuk dalam konteks ini. Tapi yang langsung pada kami PT Pacific Satelit Nusantara.